Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persekutuan doa pada hari ini. Kita menyanyi dari NKB 179 tentang bagaimana mengikut Yesus ya. Judulnya Lama Ku Enggan Mengikut Jalan Tuhan. Mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku, iring kehendakmu kali sungguh indah. Ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Kehendakmu kali sungguh indah, kenikmatannya tiada taranya. Takkan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka surganya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Efesus 6 ayat 5-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pandangan yang mengatakan tentang makna integritas. Integritas itu saat seseorang melakukan sesuatu dan tidak ada orang yang melihatnya. Sesuatu yang dilakukan itu ada sesuatu yang memiliki nilai baik, namun tidak ada orang yang melihatnya. Misalnya kalau saya berbicara sopan, jujur, atau saya memiliki satu prinsip, saya tidak membicarakan orang lain misalkan, maka kalau saya bicarakan itu kepada orang lain, itu masih belum kelihatan integritas. Namun kalau saat tidak ada orang lain ya yang melihat saya tetap sopan, saya tetap berkata yang jujur, dan saya tetap di belakang orang, saya tidak membicarakan orang, maka apa yang saya lakukan itu adalah sebuah integritas, sebuah kekonsistenan diri. Nah, dalam mengikut Tuhan, jalan Tuhan, maka juga dituntut integritas. Baik di pikiran dan di hati harus ada keinginan tetap mengikut Tuhan, jalan Tuhan. Tidak memikirkan pikiran kita sendiri. Karena itu akan menjadi sandungan pikiran kita itu sendiri. Bisa jadi dalam bekerja sama dengan orang lain di keluarga untuk membangun cinta kasih, karena kita menyembunyikan kepentingan diri, maka itu akan mengacaukan membangun cinta kasih di keluarga. Begitu juga kalau kita di persekutuan gereja,
kita punya pikiran sendiri yang disembunyikan, ya tidak, integritas kita tidak muncul, kekonsistenan mengikut Tuhan, lalu kepentingan itu mempengaruhi persekutuan sama teman-teman di gereja, maka membangun sebuah persekutuan juga akan menimbulkan persoalan. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hawa nafsu dan kepentingan sendiri itu harus disingkirkan. Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi mengatakan, kalau kamu melakukan sesuatu ya untuk Tuhan atau Tuhanmu itu taatlah, ya sekalipun Tuhanmu itu tidak melihat dirimu. Demikianlah saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami serahkan hidup kami untuk semakin memiliki kekonsistenan diri dalam mengikut-Mu, membangun segala hal untuk kepentingan bersama dengan kepentingan Tuhan dalam pikiran dan hati kami, bukan kepentingan kami yang tersembunyi. Kami akan lakukan itu di tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk dunia, kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk orang-orang yang terus mengusahakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami sekarang ini. Biarlah semuanya dapat melakukan dengan integritas, dengan nilai kebaikan, bebas dari segala kepentingan. Maka terbaharuilah kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iring kehendakku kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Tuhan memberkati saudara. Amin.